Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil haditsis sahih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, hafizakumullahu wa ra'akum. Kita kembali pada pembacaan kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, Qismul Ibadat, Kitab As-Siyam. Dan kitab At-Taqriratus Sadidah ini karya Al-Habib Asy-Syaikh Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad Al-Kaf. Dan kitab ini menyajikan berbagai masail fikih mengikuti pandangan ulama Syafi'iyah. Mengikuti pandangan ulama Syafi'iyah. Termasuk kitab As-Siyam yang akan kita baca. Ini sesuai dengan pandangan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan pembacaan, terjemah, dan ta'liq atau komentar dari saya atau tanggapan dari saya nanti fokus pada menjelaskan kitab dan fokus pada mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi meskipun misal ada beberapa pendapat yang saya pribadi memilih dari mazhab yang lain misalnya atau dari ulama yang lain, namun bukan sesuatu yang urgent untuk saya sampaikan pada pembacaan kitab ini ya, karena itu tempatnya berbeda. Jadi pada pembacaan kitab kita ini, kita akan fokus membaca kitab dan menjelaskan jika diperlukan sesuai dengan pendapat dari ulama Syafi'iyah. Baik. Nah, kita sudah sampai pada syurutu sihhatis shaum, syarat-syarat sah puasa. Sebelumnya hukum-hukum puasa dan terakhir puasa yang haram ya atau puasa yang diharamkan. Nah, sekarang syurutu sihhatis shaum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Al-Habib Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad Al-Kaf hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Syurutu sihhatis shaum, syarat-syarat sahnya puasa. Artinya, jika salah satu syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka puasa seseorang tidak sah, tidak sah. Dan sebaliknya, jika seluruh syarat ini terpenuhi, maka puasanya sah. Baik. Ai idza tawaffarat hadhihi syurutu sahha as-shaum. Sahha as-shaum. Yaitu ketika syarat-syarat ini semuanya ya terpenuhi, maka sah puasa seseorang. Wahia dan syarat-syarat ini arba'atun, ada 4 ya. Yang pertama al-islamu, Islam. Fayushtaratu an yakuna musliman jami'an nahar. Disyaratkan orang yang berpuasa tadi adalah seorang muslim di sepanjang hari ya, dari terbit fajar hingga terbenam matahari karena itu waktu puasanya. Falawirtadda wal billah, falawirtadda lahzatan wahidatan batala saumuhu. Dan jika atau kalau irtadda wal billah, seseorang murtad ya, lahzatan wahidah, meskipun hanya sekejap ya, meskipun hanya sebentar sekali, batal puasanya, batal puasanya. Wal billah.
Dan juga kita bisa pahami dari sini orang kafir asli, ya, orang kafir itu tidak sah puasanya. Ya. Syarat sah kedua al-aql, berakal. Fayushtaratu an yakuna aqilan mumayyizan jami'an nahar. Disyaratkan orang yang puasa itu adalah orang yang berakal dan mumayyiz sepanjang siangnya, ya, sepanjang siang tadi dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Falau junna walau lahzatan wahidatan batala saumuhu. Dan kalau seseorang hilang akal atau menjadi gila meskipun sebentar saja di antara waktu siang itu, meskipun sebentar saja, batala saumuhu. Puasanya batal, puasanya batal. Nah, namun di sini ada dipisahkan wa ammal irma'u was-sukru fasayati tafsiluhu fi mubtilatis shaum. Adapun irma, pingsan dan mabuk, ya, mabok, fasayati nanti akan ada tafsiluhu perinciannya dalam pembahasan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi untuk kasus orang pingsan dan mabuk, meskipun dia juga hilang akal ya, tapi ada perincian persoalannya nanti. Adapun yang disebutkan secara tegas di sini adalah orang yang memang tidak memiliki akal gitu ya, orang gila. Nah, tadi seandainya seseorang itu gila, meskipun sekejap saja di siang hari, maka batal puasanya. Kita lihat catatan kaki. eee, Wala ya'sam, dan dia tidak berdosa ya, dan dia tidak berdosa idza lam yatasabbab fihi, jika dia tidak menyebabkan kegilaan itu gitu, artinya bukan atas kesengajaannya ya. Wala qada'a 'alaihi, dan tidak ada qada bagi orang ini, ya tidak ada kewajiban qada bagi orang ini. Tidak berdosa selama dia tidak menyebabkan kegilaan tersebut ya, dan maksudnya tidak disengaja dan tidak ada qada baginya. Baik. Syarat sah yang ketiga, an-naqa'u minal haidhi wan nifas. Suci, bersih dari haid dan nifas. Artinya tidak dalam keadaan haid dan nifas. Fayushtaratu an takunal mar'atu, maka disyaratkan seorang perempuan karena haid dan nifas tentu kasusnya perempuan ya. Tahiratan, itu suci. Maksudnya suci di sini tidak haid dan tidak nifas. Jami'an nahar. Jami'an nahari ya. Sepanjang siang sebagaimana tadi juga. Falau hadat fi akhiri lahzatin minan nahari batala saumuha. Seandainya dia haid, keluar darah haid di akhir siang, meskipun sebentar saja tersisa sedikit waktu siang itu menjelang terbenam matahari, menjelang waktu maghrib, misalnya waktu maghrib jam 6 sore tepat, misalnya dia jam 5.59 keluar darah haid, ya, jam 5.59 sore dia keluar darah haid, maka batal puasanya, meskipun sebentar saja. Wa kadzalika law tahurat asna'ahu. Demikian juga kalau dia suci di pertengahan siang, maka ya tidak bisa puasa ya, karena berarti ketika sebelum fajar dia masih dalam keadaan haid ya. Berarti dia tidak bisa puasa saat itu. Dan ketika dia suci di pertengahan hari ya, berarti hari itu tetap dianggap dia tidak puasa gitu, meskipun dia suci di pertengahan harinya. Walakin yusannu lahal imsaku ya. Namun disunnahkan bagi si perempuan yang suci di siang hari tadi untuk imsak, untuk tidak makan dan minum. Kita lihat catatan kaki. Jadi disunnahkan bagi dia untuk setelah dia suci tadi itu untuk tidak makan dan minum sampai maghrib ya, sampai maghrib. Dia disunnahkan untuk imsak gitu. Baik. Wa yahrumu ala haidin wa nufasa al-imsaku biniyatis shaum. Dan haram bagi perempuan yang haid dan nifas imsak, ya, maksudnya tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat untuk puasa. Tidak boleh dia lakukan seperti itu karena bagi dia, dia tidak bisa puasa ya. Dia haram puasa, maka dia tidak boleh berniat puasa dan
kemudian meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Lakin la yajibu, namun tidak wajib baginya ta'ati mufat ta'ati mufattiri ta'ati mufattirin, ya. Namun tidak wajib baginya melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Iktifaan bi'adamin niyah, ya, dengan mencukupkan diri dengan, ya, dia tidak berniat puasa, gitu. Jadi tidak wajib dia makan misalnya. Misalnya orang ini, masih haid di hari itu, ya, orangnya haid di hari itu, nah maka dia tidak boleh tidak makan dan tidak minum dengan niat untuk puasa, ya. Tidak boleh dia, "Oh, saya hari ini tetap tidak mau makan, tidak mau minum," misalnya, agar ya puasa gitu ya, tidak boleh, karena dia tidak sah puasanya. Namun, tidak wajib dia di siang hari itu makan minum segala macam, gitu, selama dia tidak meniatkannya untuk puasa, ya. Dan kalau dia makan minum ya boleh-boleh saja, ya. Adapun yang disunnahkan tadi kalau dia sudah suci di pertengahan siang hari Ramadan, ya. Baik. Yang keempat, syarat sah yang keempat, al-ilmu bikaunil waqti qabilan lis-shaumi. Memiliki pengetahuan bahwa waktu yang dia akan kerjakan puasa, itu boleh untuk puasa. Bisa atau boleh untuk puasa. Ai an ya'lama, artinya dia mengetahui, ya, jadi ilmunya ini yang pentingnya. Dia mengetahuinya. Si orang yang akan puasa ini mengetahui annal yaumal ladzi yuridu an yasumahu, bahwa hari yang dia ingin puasa, yasihu fihi saumu, sah puasa pada hari itu, bi an lam yakun minal ayyami allati nuhiya 'anis siyami fiha. Ya, dalam arti bahwa hari-hari yang dia ingin puasa itu bukan termasuk hari-hari yang dilarang untuk puasa. Kalau dia mengetahui bahwa hari itu dilarang untuk puasa, kemudian dia puasa, maka tidak sah puasanya dan berdosa sebagaimana kita bahas, di pembahasan, hukum-hukum puasa, ya. Karena itu haram. Baik. Ini syarat sah puasa, ya. Artinya jika tidak terpenuhi salah satu syarat ini, puasanya tidak sah. Nah, selanjutnya syurutu wujubis shaumi. Syarat-syarat wajibnya puasa. Artinya, jika tidak terpenuhi salah satu syarat ini, dia tidak wajib puasa. Tapi apakah sah atau tidak, itu tergantung di syarat sah puasa ini. Dan jika terpenuhi seluruh syarat-syarat wajib ini, maka wajib puasa. Maka dia wajib puasa. Baik. Syurutu wujubis saumi. Ay idza tawaffarat hadhihi syurutu wajabas saumu. Yaitu ketika syarat-syarat ini terpenuhi semuanya, wajib dia berpuasa. Wajib dia berpuasa. Wahia khamsatun, dan itu ada 5, ya. Artinya syarat wajib puasa itu ada 5. Yang pertama al-islamu. Yang pertama adalah Islam. Fala yukhatabu bihil kafiru fid dunya. Maka tidak diseru orang kafir di dunia. Maksudnya dia tidak dituntut untuk mengerjakan puasa di dunia, ya. Meskipun, dalam pembahasan lain, orang kafir ini nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban karena tidak puasa di dunia. Artinya dia akan dihukum, karena kafir, dan juga akan dihukum karena tidak puasa, karena tidak sholat, dan seterusnya. Jadi, hukumannya ganda, gitu. Namun itu urusan akhirat, itu di akhirat nantinya. Adapun di dunia orang kafir, jadi ada orang kafir misalnya yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dia tidak disuruh untuk berpuasa di dunia. Wa ammal murtaddu wal billah, adapun orang yang murtad, orang yang sebelumnya muslim kemudian keluar dari Islam, fayajibu alaihil qada'u idza raja'a ilal Islam. Maka wajib baginya mengqadha
semua puasa yang dia tidak kerjakan ketika murtad. Bahkan meskipun dia saat itu puasa tapi dia murtad, maka dia dianggap tidak sah puasanya dan dia wajib qadha. Misal begini, misal, ada seseorang dia puasa 1 bulan penuh, dia menyangka dirinya puasa, karena dia makan sahur, dia menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kemudian dia buka puasa dan seterusnya. Mungkin dia juga, tarawih dan segala macam gitu. Namun ternyata dia misalnya memegang pemikiran-pemikiran kufur gitu. Misalnya meyakini semua agama itu sama saja, semua agama, bisa selamat, bisa mencapai surga gitu, dan bahwa surga itu tidak hanya eksklusif untuk orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad dan seterusnya. Dan itu semua pemikiran kafir ya, pemikiran kufur. Nah, kemudian misal keadaannya ini, jelas tampak gitu dan dibawa ke peradilan gitu. Karena ini kan konteksnya, vonis qadha ya. Adapun masalah, mmm, kita memahami bahwa dia sudah murtad atau tidak, itu tidak wajib melalui proses, peradilan ya. Mmm, selama kemurtadannya itu sesuatu yang sangat jelas ya. Adapun kalau belum jelas ya tidak bisa kita tetapkan gitu, kecuali mungkin melalui proses qadha. Namun pentingnya qadha ini, pentingnya peradilan ini adalah untuk memutuskan status dia, di tengah-tengah kita gitu, termasuk nanti mendapatkan hukuman, termasuk nanti status istrinya, kemudian status hartanya dan seterusnya yang itu dibahas di, dalam perincian di babnya masing-masing gitu. Nah, jadi misalnya dia dibawa ke peradilan peradilan Islam ya, seandainya ada gitu ya di Indonesia. Dia dibawa ke peradilan Islam kemudian oleh qadhi diputuskan bahwa dia murtad dan kemurtadannya itu termasuk di bulan Ramadan yang dia puasa tadi. Nah, artinya dia ketika memasuki Ramadan sampai selesai Ramadan itu dia dalam keadaan murtad berdasarkan, keputusan dari qadhi tadi. Dan, jelas juga perkara kemurtadannya memang bukan perkara yang diperselisihkan gitu, karena keyakinannya memang benar-benar kufur gitu, menurut seluruh ulama. Nah, maka orang tadi dianggap murtad dan puasanya tidak sah selama 30 hari itu. Puasanya tidak sah. Ya jadi bisa jadi murtad ini memang tidak puasa sejak awal, ya artinya dia, sadar bahwa dia sudah bukan Islam lagi, kemudian dia tidak mau puasa. Ada juga yang mungkin masih merasa, dia berhak untuk puasa. Seperti kasus tadi. Nah, namun sama statusnya puasanya tidak sah. Nah, ketika puasanya tidak sah ini, kemudian dia kembali kepada Islam, dia taubat, dia kembali kepada Islam, maka dia wajib qadha. Dia wajib qadha seluruh, puasa yang dia tinggalkan atau seluruh puasa yang dia berada dalam keadaan murtad tadi itu. Taghlizan alaihi, ya, sebagai, ya hukuman lah, pemberatan kepada si murtad tadi wal'iyadzubillah. Jadi diberatkan keadaannya supaya dia tidak sembarangan lagi untuk keluar dari Islam. Beda halnya dengan kafir asli ya, kalau kafir asli kemudian masuk Islam, maka, semua Ramadan sebelum dia muslim ya, itu tidak wajib diqadha sama sekali, tidak wajib diqadha sama sekali. Baik. Kemudian syarat kedua at-taklif, ai an yakuna balighan aqilan. Syarat wajib puasa yang kedua adalah dia aqil baligh ya, aqil baligh, baligh aqil. Wa ammas sabiyyu, adapun anak yang belum baligh, fayajibu ala waliyyi amrihi, maka wajib bagi walinya ya, bisa ayahnya gitu atau yang lain, an ya'murahu bis-shaumi, memerintahkannya untuk puasa li sab'i sinin, ketika dia berusia 7 tahun. Ketika anak ini sudah 7 tahun dan sudah mumayyiz, sudah paham, permintaan, sudah mengerti, kalau diajak bicara dan segala macam. Mmm, nah, orang ini atau anak ini diperintahkan untuk puasa oleh walinya dan hal ini wajib bagi si wali ya, kalau walinya ayahnya ya berarti
Wajib bagi ayahnya untuk memerintahkan si anak puasa di usia 7 tahun. Jadi ada kewajiban, tapi kewajibannya bukan kepada si anak, karena anaknya belum mukallaf. Kewajibannya itu kepada walinya pada usia 7 tahun. Wa yadribahu idza tarakahu, dan memukulnya, tentu pukulannya pukulan takdib ya. Bukan bukan pukulan menyiksa gitu, tapi pukulan takdib. Pukulan takdib itu ya tetap sakit ya, supaya ada takdibnya, supaya ada dia dibiasakan dengan adab yang benar ya. Kalau tidak sakit sama sekali itu main-main namanya. Jadi tetap sakit tapi tidak tidak membahayakan, tidak membahayakan, si anak gitu, tidak juga membuat cacat dan segala macam, ya. Dan memukul si anak idza tarakahu, ketika dia meninggalkan puasa, ketika dia tidak puasa padahal sudah dididik sejak usia 7 tahun, kemudian dia tidak puasa li asyri sinin pada usia 10 tahun, maka si wali wajib untuk memukulnya, wajib untuk memukulnya. In ataqahu, jika si anak itu sebenarnya mampu untuk puasa. Ya kalau tidak mampu, maka memang, tidak tidak dipukul gitu, kalau memang tidak mampu. Baik, syarat ketiga al-itaqah. Al-itaqatu, mampu, kemampuan. Ay al-qudratu alaihi, artinya mampu untuk puasa. Nah, jadi mampunya sendiri itu sendiri ada apa namanya, ketentuannya ya, tidak asal-asalan. Wal itaqatu takunu hissan wa syar'an. Dan kemampuan itu ada yang berupa ada yang berupa, kemampuan secara fisik ya, wa syar'an, dan ada juga kemampuan berdasarkan syariat. Maksudnya kemampuan berdasarkan syariat itu bisa jadi orangnya mampu saja untuk puasa secara fisik, tapi syariat yang mencegahnya atau syariat yang tidak memperbolehkannya. Itu maksudnya. Baik, yang hissan fala yajibu 'ala syaikhil harim. Tidak wajib puasa bagi orang yang sudah sangat tua, yang memang sudah tidak sanggup untuk puasa, wal maridi alladzi la yurja bur'uhu, dan orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, menurut penjelasan dokter. Jadi menurut dokter ya, mohon maaf Bapak, orang tua Anda ini sakitnya sudah parah, sehingga ya tidak, menurut hasil, analisis kami, diagnosa kami ini tidak bisa sembuh lagi gitu. Ya paling-paling kita, beri tindakan supaya, dia masih bapak ini masih, ya masih hidup gitu istilahnya ya, atau masih bisa bertahan. Namun ya dia tidak akan sembuh lagi gitu, dan ya mungkin menunggu waktu gitu. Meskipun ya waktu ajal itu kan, tidak ada yang tahu kecuali Allah ya. Tapi dari sisi perhitungan manusia memang sudah tidak diharapkan kesembuhannya lagi. Secara ilmu kedokteran memang ya kata dokter sudah menyerah gitu untuk menyembuhkannya. Nah itu maksudnya. Nah ini dia tidak wajib puasa, dia tidak wajib puasa. Apa kewajibannya? Nanti ada pembahasannya tersendiri. Kemudian syar'an, secara syariat fala yajibu 'alal haidhi wan nufasa. Tidak wajib puasa bagi perempuan haid dan, nifas, dan bahkan tidak sah ya, sebagaimana pembahasan sebelumnya. Nah jadi, orang haid ini bisa jadi kuat saja dia untuk puasa, tapi syariat melarangnya. Maka dia dianggap tidak mampu syar'an. Syarat wajib yang keempat adalah as-sihhah, sehat, as-sihhatu, sehat. Fala yajibu 'alal marid. Tidak wajib bagi orang yang sakit ya, tidak wajib bagi orang yang sakit untuk puasa. Kita lihat catatan kaki. Wala yajibu alaihi tabyitun niyati in, wajaba in wajada al marada qabla al fajri, atau in wujida, afwan. In wujida al maradu qabla al fajri. Tidak wajib juga baginya niat di malam hari, jika sakitnya itu sudah didapatkan, sudah ditemukan sebelum fajar, sebelum waktu subuh.
Jadi kalau sejak habis tarawih misalnya dia sakit gitu, dan terus sakitnya sampai menjelang fajar, maka tidak wajib dia niat puasa saat itu. Karena apa? Karena sudah sakit sebelum fajar. Fa illam yujad, namun jika sakitnya belum ditemukan saat fajar, artinya ketika menjelang fajar dan nanti memasuki fajar dan itu mulai puasa, tidak sakit, belum sakit ya. Wajaba alaihi tabyitun wajaba alaihi tabyitu wassaumu. Maka dia tetap wajib untuk niat di malam hari dan puasa. Jadi maksud tabyit ini niat sebelum fajar ya. Nanti ada pembahasannya. Nah, kalau dia belum sakit sampai menjelang fajar, eh, tidak wajib baginya tabyitun niyah dan tidak wajib juga wajib baginya tabyitun niyah, wajib baginya tabyitun niyah dan wajib baginya puasa pada saat itu. Summa in ada ilaihil marad. Kemudian jika sakitnya kembali di siang harinya, aftara, maka dia boleh berbuka. Jadi niat puasa dulu sampai kalau kemudian sakit, maka boleh berbuka. Baik, kita lihat. Wadhabitul maradi al-mubihi lil fitri. Dan dhabit ketentuan untuk sakit yang membolehkan untuk tidak puasa. Ketentuan sakit yang membolehkan untuk tidak puasa. Artinya tidak semua sesuatu disebut sakit kemudian boleh tidak puasa ya. Sakit kepala ringan gitu. Sakit digigit nyamuk atau sakit digigit semut misalnya, apakah kemudian itu otomatis boleh dia tidak berpuasa? Nah, tidak seperti itu. Jadi ada dhabitnya, ada ketentuannya, ada ya ketentuannya, ada ketentuannya. Yaitu huwallazi yukhafu minhul halaku. Yaitu sakit yang dikhawatirkan dari sakit itu mengarahkan kepada halak, mengarahkan kepada kematian. Mengarahkan pada kematian. Atau kalaupun tidak, au ta'akhurus syifa, au ziyadatul marad. Atau sembuhnya jadi lambat sembuh kalau dia tetap puasa gitu. Atau sakitnya bertambah, ya. Lambat sembuh atau tambah sakit gitu, kalau dia puasa. Dan ini tentu menurut penjelasan dokter ya. Ya, atau orang yang ahli dalam hal itu, atau dia memang sudah pernah mengalaminya sebelumnya ya. Sehingga dia mengetahui keadaan tadi gitu. Nah, wadzalika ma yusamma mahdzura at-tayammum. Dan ini yang dinamakan mahdzur at-tayammum. Mahdzur at-tayammum itu adalah hal-hal yang eh, sakit yang menyebabkan dia boleh untuk bertayamum dan tidak menggunakan air. Boleh dia untuk tayamum. Dan ringkasnya adalah sebagaimana yang disebutkan tadi. Syarat yang terakhir, syarat wajib yang kelima adalah al-iqamatu. Iqamah, tidak safar. Fala yajibu 'alal musafir. Tidak wajib bagi musafir. Fala yajibu 'alal musafiril ladzi yusafiru safaran tawilan. Tidak wajib bagi musafir yang melakukan safar panjang, safar tawil. Jadi ada safar tawil, ada safar qasir. Safar panjang, safar pendek. Tapi yang jelas yang namanya safar itu berarti dia keluar dari kota tempat tinggalnya atau daerah tempat tinggalnya. Itu namanya safar. Nah, keluarnya dia dari tempat tinggalnya itu, dari kota tempat tinggalnya itu bisa jadi pada jarak yang tidak jauh, bisa jadi juga pada jarak yang jauh. Jarak jauh itu namanya safar tawil, jarak yang tidak sampai jauh itu namanya safar qasir. Nah, safar tawil itu minimalnya adalah di sini um, apa namanya? Di sini isnain wa khamsina kilometrin. Samanin ya. Isnain wa samanina kilometrin. 82 kilometer. 82 kilometer. Jadi jika seseorang safar ke kota tujuan, yang kota tujuan itu jaraknya dari kota tempat tinggal kita
jaraknya ke kota tujuan itu 82 kilometer atau lebih, 16 farsakh atau lebih, maka, itu terhitung safar tawil dan dia berarti tadi tidak wajib puasa. Namun di sini safarnya adalah safar yang mubahan, safar yang mubah. Bukan, safar untuk melakukan, hal-hal yang haram misalnya. Wa yushtaratu dan disyaratkan juga li jawazil fitri fis safari, untuk boleh tidak puasa saat safar, an yusafira qabla tulu'il fajri. Dia sudah memulai safar, dia sudah memulai perjalanannya dari kota tempat tinggalnya, itu sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar. Dan kalau dia ketika terbit fajar masih tinggal di rumah atau masih ada di tempat tinggalnya ya, dan baru misalnya dia berangkat untuk safar jam 9, maka hari itu dia tetap wajib puasa. Hari itu dia tetap wajib puasa. Kecuali kalau nanti di tengah perjalanan dia misalnya sudah tidak sanggup lagi untuk puasa. Nah, maka itu pembahasan yang lain lagi gitu. Tapi artinya dia, tidak bisa mengambil rukhsah safar untuk tidak puasa jika dia baru safar setelah terbit fajar. Artinya dia baru boleh untuk tidak puasa langsung pada hari itu ketika dia, safarnya sebelum fajar. Misalnya dia melakukan perjalanan sejak jam 3 dini hari misalnya, atau sejak jam 12 malam, mmm, dan perjalanan menempuh misalnya 10 jam, 12 jam misalnya seperti orang-orang yang mudik gitu. Nah, yang seperti itulah yang boleh untuk tidak puasa sejak awal ya, sejak, apa namanya, sejak dia tidak perlu niat puasa dan tidak perlu puasa pada hari itu secara langsung. Kita lihat catatan kaki. Wa tajibu niyatut tarakhusi 'indal fitri 'alal musafiri wal maridil ladzi yurja bur'uhu, wa man ghalabahul ju'. Wajib niat mengambil rukhsah, wajib berniat mengambil rukhsah ketika tidak puasa bagi orang yang musafir atau orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya, yaitu sakit yang ini ya tadi yang shihah di sini, mmm, dan orang yang apa, ghalabahul ju' ya, orang yang sangat lapar gitu, sehingga tidak sanggup lagi untuk puasa. Nah, jadi wajib bagi mereka ini untuk berniat mengambil rukhsah. Liyatamayyazal fitr al liyatamayyaza al-fitrul mubah min ghairihi. Agar, dibedakan ya, agar menjadi beda al-fitrul mubahu min ghairihi, ya tidak puasa yang dibolehkan dengan selainnya, dengan yang tidak dibolehkan. Jadi supaya beda antara orang yang boleh untuk tidak puasa dengan orang yang melakukan, hal yang membatalkan puasa padahal dia wajib puasa. Jadi caranya dengan dia niatkan, mengambil rukhsah, itu dihadirkan dalam hatinya bahwa dia mengambil rukhsah. Baik demikian, masih ada satu lagi, wal afdalu as-saumu lil musafiri in lam yasyukka 'alaihi. Nah, bagi musafir tadi mana yang afdol? Apakah puasa atau tidak puasa? Nah, yang afdol, yang lebih utama, ingat musafir dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi, boleh untuk tidak puasa. Boleh untuk tidak puasa pada hari itu. Tapi apakah itu lebih utama atau tetap puasa lebih utama? Mana yang lebih utama? Tidak puasa atau tetap puasa? Nah, di sini dibuat perincian, wal afdalu as-saumu lil musafiri. Yang afdol adalah tetap puasa bagi orang musafir, bagi orang yang sedang safar, illam yasyukka alaihi. Jika puasanya itu tidak membuatnya berat dalam safarnya, tidak membuatnya misalnya, merasa ya apa, kesulitan yang besar gitu, laparnya tambah berat dan segala macam. Selama dia ya biasa saja sebagaimana orang puasa biasa gitu, keadaannya tidak jauh berbeda dengan kalau dia puasa di tempat tinggalnya misalnya. Karena sudah terbiasa juga melakukan perjalanan misal sehingga tidak berat sama sekali, nah maka, bagi dia afdol tetap puasa. Bagi dia lebih utama tetap puasa. Fa in syaqqa, namun jika berat baginya, misal karena dia tidak terbiasa safar atau tidak terbiasa naik bis misalnya dalam waktu panjang,
dan akhirnya, kalau dia puasa dia akan merasa berat sekali, nah maka pada kondisi itu fal fitru afdol. Maka tidak puasa itu lebih utama baginya, supaya tidak jatuh pada masyaqqah, tidak jatuh pada kesulitan berat. Baik demikian, semoga bermanfaat. Al-'afwu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.